Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang terhormat seluruh pemirsa yang menyaksikan konsorsium Prodi Ilmu Hadis hari ini. Semoga kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat limpahannya sehingga kita bisa bertemu dan bermuajah dalam konsorsium pertama Prodi Ilmu Hadis IAIN Fakultas Usuluddin IAIN Kudus. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini bapak ibu semuanya, kita akan membahas materi yang sangat urgent, yaitu tentang rumah tangga. Kemudian saya mengambil judul romantisme Rasulullah dalam perspektif ilmu hadis atau perspektif hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa pernikahan merupakan suatu yang sangat sakral sekali. Pernikahan adalah suatu hal yang mendasari luar biasa. Pernikahan adalah membuahkan keturunan yang hebat. Jika memang pernikahan itu adalah pernikahan yang berkah, sehingga keturunan-keturunan itu dapat diharapkan akan menjadi pemimpin-pemimpin negeri. Namun ketika pernikahan itu jatuh ke ambang dasar jurang yang sangat jelek, maka atau putus di jalan, maka pernikahan itu tidak akan berkah dan tidak akan membuat keturunan-keturunan yang tidak bisa kita harapkan. Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan sebagian dari ayat-ayat Allah menciptakan dari kalian berpasang-pasangan sehingga kalian itu saling sakinah, litaskunu, agar kalian itu tentram, agar kalian itu damai. Sakinah adalah tentram. Ketentraman ini ada di hati. Sehingga ketika seorang itu sudah menikah, diharapkan dia akan menjadi orang yang tentram hatinya. Tidak pernah memandang perempuan lain, Kemudian ghuddul basar. Tidak bermimpi untuk menikah lagi dan lain sebagainya. Karena dia sudah mempunyai pasangan masing-masing. Yang istri sudah mempunyai suami, sementara suami juga sudah mempunyai istri. Ini menjadi rasa sakinah. Sakinah adalah ketentraman di jiwanya. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan kami jadikan antara kalian mawaddah, kecintaan, warahmah, dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Itu adalah tanda-tanda dari orang-orang yang berpikir. Jadi inilah kecintaan. Setelah kita mengikat tali suci antara suami dan istri, makalah jadilah dia menjadi suami istri. Yang awalnya haram menyentuh seluruh tubuh, maka di sini kemudian diperbolehkan. Padahal cuma simpel, cuma mengatakan bahwa qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madkurin halan. Saya terima nikahnya binti dengan mas kawin dibayar tunai. Semua dari ujung kepala sampai ujung kaki seluruhnya halal. Awalnya padahal dia adalah orang lain,
haram, kita menyentuhnya pun haram. Kemudian setelah kita mengucapkan kata-kata sakral itu, maka semuanya halal bagi kita. Wah, ini luar biasa ini. Maka teman-teman semuanya, kalau memang seandainya seorang sudah menikah, ternyata dia tidak menjadi orang yang sakinah, ya, maka ini perlu dipertanyakan nih, ada apa nih dengan rumah tangganya? Bisa jadi dia ini ada problem di dalamnya. Nah, ini nih penting nih. Jangan sampai kita menikah kemudian ada problem di dalamnya. Apakah problem itu dari suami ataupun dari istri? Apakah misalkan seorang suami, apakah dia mampu nggak menafkahi istrinya? Lahir batin nih. Kalau memang dari istri, ada apa problemnya? Apakah istri ini mencintai laki-laki lain, ataukah jangan-jangan misalkan dia tidak tidak memiliki nafkah dari sang suami? Ini problem nih, luar biasa nih. Seorang istri harus dinafkahi suami. Seandainya tidak, maka dia boleh untuk bekerja untuk membantu suaminya. Nah, ini nih. Tapi saya tidak berpanjang lebar di situ. Kemudian dalam hadisnya Rasul mengatakan, ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian ya yang sudah mampu dalam artian lahir dan batin menafkahi anak orang lain, nafkah lahir batin tentunya, nafkah lahir ya. Saya tidak perlu menyebutkan, yaitu berupa ekonomi pastinya, kemudian batin disenangkan, ia dikasih pakaian dan lain sebagainya, sehingga ini lahir batin. Fa innahu aghaddun lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena sesungguhnya pernikahan itu akan membuat penglihatan kita itu tertunduk. Kemudian menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Barang siapa yang tidak mampu, maka baginya harus berpuasa. Jadi saudara-saudara semuanya, kita bisa pahami di sini juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga hampir mengatakan sama dengan konteks ayat yang ada di atasnya, yaitu fa'innahu aghaddun lil basar, ya, bisa menundukkan pandangan. Itu pernikahan. Kalau yang atas itu lebih umum lagi ya, litas kunu, kalian itu menjadi sakinah. Sakinah itu adalah bahagia. Kalian menjadi tentram, damai, ya. Kalau kita melihat suami kita ya menjadi damai, pulang kita sambut dengan senyum mesra, hangat, ya. Jangan sampai kemudian suami datang kemudian kita sambut dengan mencurang, betutat. Nah, ini perlu dipertanyakan, apakah perempuan ini perempuan baik atau enggak nih. Maka kita sambut dengan kebahagiaan pula. Kemudian karena dalam pernikahan itu, jika seorang itu tidak mempunyai sakinah, ini perlu dipertanyakan, tadi saya sudah menjelaskannya, maka jangan-jangan pernikahannya nih ada apa nih di balik itu, ya. Kemudian perempuan itu apakah kriteria perempuan yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena kriteria perempuan yang baik sebelum Anda menikah semuanya, mungkin ada teman-teman mahasiswa yang belum menikah, itu kriterianya itu ada 4. Pertama adalah karena dia mempunyai harta, 5 liha, karena dia mempunyai harta. Wali nasabiha, karena dia mempunyai nasab yang baik, apakah dia anaknya menteri mungkin ya, atau anaknya presiden misalkan ya, dan lain sebagainya. Nasab. Wali jamaliha, atau karena dia mempunyai kecantikan yang luar biasa. Cantiknya Masya Allah luar biasa. Sampai seluruh orang itu takjub padanya. Seandainya ada dia lewat,
angin berhenti tiba-tiba ya, saking cantiknya itu mungkin seperti itu dan lain sebagainya. Walidiniha karena agamanya, jangan kan jangan karena agamanya inilah yang paling ditekankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai stretching bagi kita semuanya jika kita akan menikah atau Bapak Ibu ingin menikahkan anaknya, jangan sampai karena hartanya, karena mobilnya. Banyak ini, karena banyak ya orang tua biasanya kalau ada yang ngelamar putrinya itu biasanya dia bawa apa tuh? Oh, Alphard. Oh, sudah masuk. Dia bawa apa? Vespa. Wah, odong-odong misalnya, suruh pulang. Suruh pulang. Nah, biasanya seperti itu. Ini bahaya nih. Karena biasanya karena materi. Putri saya mampu nggak dia dikasih makan apa nanti setelah dia menikah? Nah, ini bahaya sekali. Maka yang paling ditekankan oleh Rasul adalah karena agamanya. Agamanya seperti apa? Ini penting nih. Agama itu adalah bagaimana kita beragama. Mampukah kita mengaplikasikan agama kita? Itulah yang paling penting. Jangan karena agama, wah agamanya Islam, udah terima aja. Yang penting agama Islam. Masalah sholat, masalah zakat, tidak penting. Yang penting dia Muslim. Salah ini. Agama di sini adalah aplikasi dari agama, karena dalam visi dari IAIN ini adalah Islam terapan, menerapkan Islam dalam kehidupan kita. Ini penting nih. Jangan sampai kita menjadi seorang muslim ternyata tidak menerapkan budaya muslim di dalam kehidupan kita. Islam menganjurkan kita untuk berbuat baik, tapi ternyata kita berbuat buruk. Islam melarang kita untuk mencuri, ternyata kita mencuri. Nah, ini bukanlah seorang muslim yang menerapkan Islamnya. Nah, disinilah. Kemudian dalam uh, dalam hal yang lain Allah juga mengatakan bahwa pernikahan itu adalah misaqan ghalidho. Karena sesungguhnya pernikahan itu adalah janji yang berat. Misaqan ghalidho, janji yang berat. Ini berat nih. Jangan sampai kita menjadi seorang suami pengen menikahi seorang laki-laki, pengen menikahi perempuan cuma pengen main-main. Saya pengen main-main. Habis bosan tinggal aja. Kayak artis-artis itu kawin cerai. Bahaya itu nanti di akhirat. Bahaya di akhirat, ya. Tidaklah di dunia. Di dunia oke, mereka bisa ganti-ganti pakaian, pacar, ganti-ganti pasangan, bosan ganti lagi. Tapi tidak di akhirat nanti. Misaqon itu janji yang berat. Sehingga beratnya ini membuat kita harus hati-hati nih. Kita berjanji pada istri kita untuk membahagiakannya selama nyawa masih di dalam jasad. Ini penting nih. Istri pun demikian. Saya akan siap mengabdi dimanapun suamiku berada. Nah, ini menjadi tolak ukur sebagai seorang istri yang baik. Maka jangan sampai kita mengingkari janji ini dengan hal-hal yang lain gitu. Jangan sampai ada orang ketiga. Jangan ada dusta di antara kita katanya. Ya kan? Ini bahaya. Kemudian Allah juga mengatakan wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlihi wallahu wasi'un alim. Nikahilah orang-orang yang bujang di antara kalian dan orang-orang yang solih dari hamba-hamba kalian, ya, dan para budak kalian. Wa iyakunu fuqara, jika kalian itu adalah orang-orang yang fakir, Allah akan memberi kalian rizki, ya, akan memperkaya kalian. Ini nikah itu akan memperkaya saudara-saudara semuanya. Ini kunci pernikahan itu akan membuat kaya. Saya itu menikah tahun 2011 tidak mempunyai apa-apa.
sama sekali. Motor pun enggak. Habis nikah tiba-tiba saya mempunyai motor satu, ya kan. Anak pertama saya mempunyai motor dua, ya kan. Anak kedua saya mempunyai motor tiga dan mobil. Ini kok bisa Allah membuat kita kaya. Saya mempunyai rumah juga. Ini total luar biasa loh. Ini apa? Karena pernikahan itu. Seandainya kita yakin dengan pernikahan kita, doa yang dipanjatkan oleh istri kita, anak-anak kita, maka Allah akan memperkaya diri kita. Yakinlah. Pak, saya nggak yakin, Pak. Jangan nikah lah. Kalau belum yakin jangan nikah. Kasihan anak orang tuh nanti ya. Kasih makan apa nanti kalau nggak yakin tuh? Pak, saya yakin, Pak. Tapi saya malas bekerja. Oh, salah itu. Jangan. Kemudian fenomena pernikahan di Indonesia, saudara-saudara semuanya, karena kita membahas tentang eksistensi rumah tangga Rasulullah SAW yang romantis, sehingga rumah tangganya itu sakinah mawaddah warahmah, ya, berbeda jauh dengan data statistik perceraian yang ada di Indonesia. Dirjen Bias Islam Kamarudin Amin mengatakan di tahun 2015 angka perceraian itu mencapai 394.000. Coba bayangkan 394.000. Seandainya dari sekian juta orang yang menikah, ya, 394.000 dalam per tahun, itu banyaknya luar biasa. Ini per tahun. Nambah lagi 2016 401.000. Ini kayak COVID aja ya, nambah terus ya. 2017 415.510. 2018 444.358. 2020 306.000. Ini per Agustus, belum Desember ini statistiknya yang saya dapatkan dari internet. Maka yang ini saya sampaikan saudara-saudara semuanya, ini fenomena yang bahaya nih. Kenapa seperti itu? Karena pernikahan ini karena pernikahan yang kurang berkah ini membuat anak-anak ini, bayangkan seorang ketika dinikahi, ya, dia bergantung diri kepada sang suami, anaknya pun bergantung diri kepada sang suami, sang ayah ya, punya anak satu, punya anak dua, ya. Sementara ayahnya entah kemana, kemudian dicerai begitu saja, dan dia tidak tanggung jawab kepada anak-anaknya makan apa dan lain sebagainya. Bayangkan satu orang saja di antara 440.000 orang yang bercerai tadi, ya, ternyata adalah orang yang tidak tanggung jawab pada keluarganya, pada anak-anaknya setelah bercerai. Makan apakah anaknya, tidak mau tahu dia. Apa yang terjadi? Dia akan tumbuh menjadi seorang yang jahat pasti. Untuk makan, untuk mencukupi perekonomiannya. Maka betapa banyak orang-orang yang jahat dilahirkan dari keluarga-keluarga yang seperti ini, broken home, yang jahat juga. Ini penting nih. Orang yang keluarga baik aja ada yang jadi anaknya bandel, apalagi dari keluarga yang seperti itu. Maka saudara-saudara semuanya, sebab-sebab perceraian yang saya ingin sampaikan sebelum kita pembahasan tentang hadis-hadis riwayat Aisyah tentang romantisme Rasulullah adalah masalah ekonomi, biasa terjadi ini. Yang kedua adalah prinsip, ya, berbeda prinsip, ya, antara suami istri. Yang istri pingin tinggal di rumah ibunya, sementara sang suami nggak mau. Saya harus tinggal di rumah ibu saya. Awal-awal pernikahan oke, mereka saling berbagi, ya,
seminggu di rumah ibuku, seminggu di rumah ibumu dan lain sebagainya. Tapi berjalannya waktu, sang suami jadi otoriter. Ente itu kan istri saya, ente itu harus ikut saya, kalau enggak awas loh, cerai loh. Ini prinsip yang berbeda biasanya ya. Maka seluruh permasalahan itu saya kira ada ya di dalam rumah tangga itu ada. Maka harus dikondisikan dengan baik dengan cara uh, saling saling tahu, saling pengertian antara satu sama lain, kemudian berbicara dari hati ke hati dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah perselingkuhan. Bisa jadi dari perselingkuhan senang dengan lihat kondisi istrinya dan lain sebagainya, maka disitulah perbedaannya. Kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, terlalu sibuk dengan media sosial ya. Kita sudah masuk pada pembahasan setelah berapa menit saya membahasnya ya, 21 menit ternyata. Pertama, romantisme dikerucutkan menjadi hal-hal yang seperti berikut ini. Pertama, romantisme itu dimulai sejak menikah dan tidak ada batas akhirnya. Ini penting nih. Dimulai sejak menikah. Jangan romantis sebelum menikah. Biasanya mahasiswa itu masya Allah romantisnya sebelum menikah, tapi ya. Ini haram, ini pacaran namanya. Haram. Ya, mahasiswa masih haram hukumnya, tidak boleh. Sejak menikah. Ini yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita gombal-gombal istri kita setelah menikah nanti, jangan sebelum menikah. Oh, kamu wajahmu seperti purnama dan lain. Sebelum menikah. Habis menikah wajahmu seperti sundel bolong. Bahaya ini, ya kan? Kemudian berikutnya, romantis tidak perlu mahal. Orang kadang berpikir, aku kan gak punya duit untuk membahagiakanmu. Cukup makan bareng, satu meja, suap-suapan, itu menjadi hal yang romantis. Rasul mengajarkannya hal itu. Tidak perlu harus mahal, di rumah makan yang mewah, ada lilinnya di situ, ya. Kalau pengen romantis, lilin ada, lilin biasa aja. Kita kasih lilin yang 1000-an itu ya, kita nyalain, listrik padamin, romantis tuh. Tapi hati-hati kalau lilinnya jatuh nimpa pakaian, bisa terbakar, bahaya kan. Maka di situ. Berikutnya, romantisme itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dilakukan sebelum menjadi pasangan yang sah. Jangan sebelum itu, karena romantisme sebelum itu haram hukumnya. Orang sudah sebelum nikah sudah posting pacaran bareng, gandengan, masya Allah. Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan kalian itu mendekati perzinahan karena itu adalah haram hukumnya. Berikutnya, romantisme itu berhubungan dengan penampilan fisik. Dengan memuji pasangan kita juga menciptakan suasana romantis ya. Kamu cantik loh hari ini. Kamu cantik mah kalau pakaian ini dan lain sebagainya. Itu saling memuji tuh. Aisyah juga, ya Humairah. Ya kan, Rasul kan mengatakan seperti itu. Ya Humairah. Rasul, romantisme timbul dari karena kecintaan satu sama lain, bukan cinta saat. Romantisme timbul karena cinta satu sama lain ya. Berikutnya, kita skip aja biografi Aisyah ini. Beliau adalah Aisyah. Tema besar kita, Aisyah radhiyallahu anha, seorang perawi, istri Rasul SAW. Dia lahir 8 tahun sebelum hijrah ke Madinah, atau 4 tahun. Tahunnya 4 atau tahun setelah diutusnya Rasul SAW. Sebelum dinikahi, adalah Rasul bermimpi bahwa Aisyah itu dibawa oleh Jibril dengan tertutup oleh sutra. Kemudian Jibril mengatakan kepada
Nabi Muhammad SAW ini adalah istrimu. Setelah dibuka ternyata adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sama seperti istri-istri yang lain, bahwa pernikahan Rasul SAW itu bukan karena nafsu. Ini perlu dicatat semuanya. Seluruh pernikahan Rasul bukan dilandasi oleh nafsu. Jika dilandasi oleh nafsu, tentu Rasul akan memilih perempuan-perempuan seperti Aisyah semuanya. Yang cantik, yang masih muda belia. Itu banyak dari kalangan sahabat-sahabatnya. Tapi kenapa beliau memilih Saudah, ya? Perempuan yang tua, gemuk, gempal, hitam, ya. Sayyidatina Saidah, Ummuna Saudah, sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hampir saja menceraikannya, tapi beliau tidak mau diceraikan, kemudian memberikan waktunya kepada Aisyah. Karena perempuan Saudah ini, Sayyidah Saudah ini adalah perempuan yang sudah menopause, yang sudah tua, yang tidak bisa lagi memberikan kebahagiaan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, suaminya. Gitu. Kemudian berikutnya adalah perempuan-perempuan janda semuanya. Jadi ada yang janda perang, ada yang janda ditinggal mati sang suami dan lain sebagainya. Kecemburuan Aisyah, jangan dikira bahwa Aisyah itu tidaklah perempuan yang bercemburu. Karena cemburu ini manusiawi, saudara-saudara. Cemburu ini adalah buah dari pernikahan, buah dari kasih sayang kita kepada pasangan kita. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak mempunyai kecemburuan kepada suaminya, kepada istrinya, itu berarti dia tidak cinta. Dia kemana aja gue nggak cemburu. Tinggal di pasar pun nggak ada yang mau. Nah, misalkan seperti itu, berarti dia nggak mempunyai rasa cinta kepada suaminya. Jadi suatu ketika Nabi itu dicemburui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, yaitu bahwa Nabi itu memberikan sedekah kepada keluarga Khadijah, ternyata cemburu beliau. Nah, ini ibarat cinta itu cintanya luar biasa. Kok orang sudah mati seperti itu, sedekahnya kenapa dikasihkan kepada saudara-saudaranya Khadijah, padahal dia udah mati semua, dia udah mati, saudaraku kan ya banyak dan lain sebagainya. Ini rasa cemburu, ya biasalah. Kemudian cemburunya Aisyah pada Nabi keluarga untuk ziarah. Diceritakan maghirtu ala Khadijah ma raaitu qattun walakin yaksuru dzikruha. Aku tidak pernah cemburu pada perempuan kecuali pada Khadijah. Padahal aku tidak pernah melihatnya. Karena saking banyaknya penyebutan Khadijah oleh Rasulullah SAW, Rabbana madabah adsyat summa yaqta'uha doa. Kadangkala beliau itu memotong kambing, kemudian membagi-bagikannya kepada anggota keluarga Khadijah. Summa yasbi'a fi sadiqati Khadijah. Farubbama qultu lahu ka'allam yakun ad-dunya illa Khadijah. Seakan-akan dunia ini kok enggak ada selain Khadijah, ya. Fayaqulu innaha kanat wa kana li minha waladun. Kamu harus tahu Aisyah, kata Rasul SAW, dia itu seperti ini. Dia itu beriman kepadaku saat orang-orang itu tidak beriman kepadaku. Dia itu orang yang memberikan seluruh hartanya saat orang-orang itu mengumpet ke hartanya, tidak mau ngasih infak kepadaku untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mempunyai anak dan aku mempunyai anak dari rahimnya. Ini dia yang menjadikan Rasul SAW begitu cintanya kepada Khadijah. Kemudian ini kecemburuan, ya, hadis tentang kecemburuan. Dan yang terakhir adalah cerita hadisul ifki yang sangat panjang lebar disebutkan Rasul SAW. Jadi kelebihan Aisyah radhiyallahu anha sebelum
dinikahi Rasul, Jibril datang membawa wajah Aisyah, kemudian satu dan istrinya dinikahi pada usia belia, Rasul meninggal di pangkuan Aisyah. Ya, betapa Rasul romantisnya ini, meninggal di pangkuan beliau. Malaikat selalu menjaga dan melindungi rumahnya. Aisyah istri Rasul dan anak khalifah pertama setelah Rasul. Pembebasan fitnah yang menimpa beliau datang dari langit ketujuh langsung dari Allah. Aisyah dijanjikan seorang yang diampuni dan pengunjung surga. Keutamaan Aisyah di perempuan lain adalah hal bubur sarit yang selalu menjadi makanan kesukaan Nabi dan lain sebagainya. Masuk kita pada pembahasan ini ya, hadis-hadis yang diriwayatkan Aisyah tentang romantisme Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasul selalu memuliakan perempuan atau istri-istrinya yang sedang haid. Padahal ketika zaman jahiliyah, keadaan atau fenomena yang terjadi kepada orang-orang jahiliyah ketika waktu itu, perempuan yang sedang haid atau istri yang sedang haid akan dikunci di kamar yang khusus sampai dia tidak datang bulan, baru dia dikeluarkan dari kamar itu. Dia cukup dikasih makan, kasih minum, kemudian dikunci lagi di kamar itu. Nah, itu yang terjadi pada zaman jahiliyah. Setelah itu Rasulullah SAW mengharamkan itu semuanya. Sampai Rasul itu ingkana Rasulullah SAW yaitu bil ina fa asyribu minhu wa ana haidun. Rasul itu pernah meminum minuman yang aku minum padahal aku adalah sedang haid. Minuman yang minum istri udah diambil diminum ya. Suma ya'khudhu fayada'u fahu ala mawdi'in fi. Bekas dari bibirku ini yang ada di dalam gelas itu diminum oleh Rasulullah SAW. Kadang mereka suap-suapan, wa in kuntu la akhidul arq fa aqulu minhu summa ya'khudhu fayada'u fahu ala mawdi'in fi. Kemudian suap-suapan seperti itu. Berikutnya kuntu urajjilu ra'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana hidun. Aku itu pernah menyisiri rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal aku sedang haid. Ini bukti bahwa perempuan haid itu bukan perempuan yang najis. Dan boleh ya menyisir sang suami. Berikutnya ya, ini menunjukkan romantisme Aisyah kepada sang suami. Anak Nabi SAW yattaqi'u fi hajri wa ana haidun summa yaqra'ul Qur'an. Beliau itu sedang berbaring di pangkuanku padahal aku sedang haid sambil membaca Al-Qur'an beliau ya. Ini penting. Dan lain sebagainya. Sudah 33 menit. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akan kembangkan di dalam diskusi. Insyaallah semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.